Sebenarnya, luar angkasa penuh dengan harta karun. Jika kita mampu mengekstraksi sumber daya dari bebatuan di sabuk asteroid saja, kita dapat menghasilkan 1,5 triliun rupiah kepada setiap orang di seluruh bumi. Bagaimana jika kita mulai menambangnya besok? Bisakah kita memulihkan semua sumber daya alam bumi yang telah kita habiskan selama bertahun-tahun? Bagaimana ini akan mengubah perjalanan luar angkasa? Dan inilah bagaimana jika menambang asteroid. Hampir 800.000 asteroid melayang tak terkendali di tata surya. Sebagian besar dari mereka membentuk sabuk asteroid antara orbit Mars dan Jupiter. Namun, kita tidak perlu sejauh itu. Ada 16.000 asteroid dekat bumi yang mengandung apapun, mulai dari emas hingga air, yang menunggu untuk dipanen. Namun, bahkan jika kita mengatasi semua tantangan teknis dalam perjalanan menuju tambang emas luar angkasa ini, apakah kita akan membawa barang-barang ini kembali ke bumi? Nah, kita bisa membawa beberapa sumber daya kembali ke bumi untuk keuntungan. Yang paling penting adalah fosfor, seng, timah, timbal, perak, emas, tembaga, dan segala sesuatu yang hampir habis di planet kita. Namun, mengangkut semua komoditas berharga itu ke bumi dalam jumlah besar dapat menurunkan nilai pasarnya di planet ini secara signifikan. Akan ada nilai yang jauh lebih besar dalam penambangan asteroid jika kita menggunakan sumber daya itu untuk lebih jauh menjelajah luar angkasa. Maaf bumi, kita akan kembali lagi nanti. Dengan semua air dan bahan bangunan yang mengambang tak terkendali di tata surya kita tidak akan memiliki masalah untuk menjajah bulan dan Mars. Kita akan mengirim kru untuk menjelajahi bulan dan Jupiter dan Europa. Akhirnya, kita akan melakukan perjalanan di luar tata surya menuju miliaran sistem bintang dan eksoplanet di luar sana. Namun, mari kita kembali ke bumi sebentar. Para ilmuwan berpendapat bahwa pada tahun-tahun awal tata surya, ketika bumi sama tidak bernyawanya dengan Venus, asteroid adalah yang mengisi lautan kita dengan air. Asteroid terus-menerus menghantam bumi yang masih muda, membawa tidak hanya es air, tetapi juga beberapa molekul organik yang kompleks. Asteroid memungkinkan kehidupan di bumi, dan mereka juga dapat memungkinkan kehidupan di luar angkasa. Bayangkan, kamu sedang melakukan perjalanan darat di sekitar Eropa, tetapi sama sekali tidak ada pom bensin di sepanjang jalan. Kamu harus membawa semua bahan bakarmu. Bepergian di luar angkasa bahkan lebih buruk. Kita terperangkap dalam gravitasi bumi. Gravitasi bumi begitu kuat, sehingga kita membutuhkan lebih banyak energi untuk melarikan diri dari 300 km pertama dari bumi pada 300 juta kilometer berikutnya. Tidaklah efisien untuk membakar semua bahan bakar itu hanya untuk satu perjalanan ke asteroid. Di sisi lain, bepergian di luar gravitasi bumi hampir tanpa usaha. Jika kita mulai menambang asteroid, kita tidak perlu membawa begitu banyak bahan bakar. Kita akan dapat pergi lebih jauh dari yang pernah kita bayangkan. Kita akan menambang asteroid untuk mendapatkan es air guna memperoleh air, elemen penting untuk menopang kehidupan manusia dimanapun di luar angkasa. Air akan membantu kita menjaga kebersihan dan menghasilkan udara yang dapat dihirup. Air juga akan memberi kita bahan bakar. Kita hanya perlu memurnikan molekul air menjadi propelan yang sangat efisien. Dengan kata lain, asteroid akan menjadi stasiun pengisian bahan bakar luar angkasa kita. Asteroid juga akan menjadi pemasok utama bahan bangunan luar angkasa kita. Kita akan menggunakan logam asteroid seperti besi untuk membangun struktur berbiaya rendah dengan ukuran apapun yang kita inginkan. Kita juga akan mencari logam mulia seperti emas, perak, dan platina. Namun, bukan untuk membuat cincin atau kalung bagi pacar alien baru kita. Sebaliknya, ini untuk memproduksi alat elektronik canggih, komponen pesawat luar angkasa, dan peralatan laboratorium. Hanya masalah waktu sebelum kita dapat mengekstraksi sumber daya yang ditawarkan luar angkasa. Pertama, kita perlu mempelajari lebih lanjut tentang asteroid dan tarikan gravitasinya, menentukan jenis peralatan penambang yang akan digunakan, dan mencari tahu asteroid mana yang memiliki sumber daya paling banyak untuk ditambang. Ketika kita mengetahui sisi teknisnya, satu pertanyaan tetap ada. Siapa yang akan memiliki asteroid? Bagaimana jika sebuah perusahaan atau negara memenangkan perlombaan penambangan luar angkasa dan memprivatisasi semua sumber daya luar angkasa? Nah, perkirakan akan terjadi gangguan ekonomi karena perusahaan atau negara itu akan menguasai seluruh dunia di bumi dan di luar angkasa. Mungkin alih-alih menambang asteroid, kita bisa melakukan terraformasi dan menghuninya.